Perkenalkan, nama saya Aura Mainer Baita dengan ujung NIM 106. Pada video ini saya akan mempresentasikan aplikasi yang saya buat. Aplikasi yang saya buat ini adalah sistem pemesanan klinik dokter, sebuah aplikasi berbasis teks menggunakan Python yang bisa digunakan untuk mendaftarkan pasien, mengatur antrian, dan menghitung biaya pemeriksaan, serta menyimpan riwayat ke file. Aplikasi ini mencakup 8 materi yang telah dipelajari selama praktikum. Materi pertama adalah pemilihan menggunakan if-else. Di aplikasi saya, pemilihan digunakan di beberapa tempat. Yang paling utama adalah saat menentukan jenis pasien, apakah pasien umum ataukah pasien BPJS. Kalau pengguna pilih angka 1, program akan membuat objek pasien umum. Kalau pilih 2, program membuat objek pasien BPJS. Selain itu, if-else juga dipakai untuk validasi input seperti cek umur harus antara 1 sampai 120 dan cek antrian kosong atau tidak. Materi kedua adalah perulangan. Saya menggunakan dua jenis perulangan. Pertama, while true di fungsi main. Ini membuat program terus menampilkan menu utama sampai pengguna memilih untuk keluar. Kedua, for loop. Dengan enumerate di fungsi tampilkan poli, ini untuk menampilkan semua poli beserta nomornya secara otomatis. For loop juga dipakai saat menampilkan seluruh daftar antrian pasien. Materi ketiga adalah fungsi. Semua fitur utama aplikasi saya bungkus dengan fungsi yang terpisah-pisah. Ada fungsi daftar pasien, lihat antrian, proses pemeriksaan, lihat riwayat, dan simpan riwayat ke file. Tujuannya agar kode menjadi lebih rapi, tidak ada pengulangan kode yang sama, dan kalau ada bug, lebih mudah dicari. Ini yang disebut prinsip modular dalam pemrograman. Materi keempat adalah list, tuple, dan dictionary. Ketiganya saya gunakan sekaligus di aplikasi ini. Tuple saya pakai untuk menyimpan daftar poli yang tersedia. Karena nama poli tidak berubah, maka tuple sangatlah cocok. List saya pakai untuk menyimpan antrian pasien dan riwayat pemeriksaan, karena datanya terus bertambah dan bisa dihapus. Dictionary saya pakai untuk menyimpan biaya dasar per poli dan data setiap pasien dalam antrian, karena dictionary memudahkan akses data dengan nama kunci yang jelas. Materi kelima adalah file input atau output, yaitu kemampuan program untuk membaca dan menulis file. Di aplikasi saya, setiap kali pemeriksaan selesai, data pasien otomatis disimpan ke file bernama riwayat klinik txt, menggunakan perintah open dengan mode A. Huruf A artinya append, yaitu menambahkan data baru di bawah data lama tanpa menghapus yang sudah ada. Saat pengguna memilih menu lihat riwayat, program membuka file yang sama dengan mode R untuk membaca dan menampilkan isinya. Ini membuat data tidak hilang meskipun program sudah ditutup. Materi keenam adalah exception handling. Saya menggunakan blok try except di beberapa fungsi. Misalnya saat pendaftaran pasien, kalau pengguna memasukkan huruf saat diminta angka umur, program tidak akan crash, melainkan menampilkan pesan error yang ramah. Saya juga menangkap file not found error saat file riwayat belum ada, dan value error untuk input yang tidak sesuai seperti nama kosong atau nomor poli di luar range. Materi ketujuh adalah inheritance atau pewarisan sifat dalam pemrograman berorientasi objek. Saya membuat satu kelas induk bernama pasien yang berisi atribut dasar seperti nama, umur, poli, keluhan, dan tanggal, serta metode dasar hitung biaya dan info. Kemudian saya membuat dua kelas turunan, yaitu pasien umum dan pasien BPJS. Keduanya mewarisi kelas pasien dengan menulis nama kelas induk di dalam tanda kurung. Dengan inheritance, saya tidak perlu menulis ulang atribut nama, umur, poli, dan keluhan. Cukup panggil super init dan semua atribut induk langsung diwarisi. Materi ke-8 adalah method overriding. Ini berkaitan langsung dengan inheritance tadi. Kelas induk pasien punya metode hitung biaya dan metode info. Nah, di kelas turunan pasien umum, saya menulis ulang kedua metode itu. Metode hitung biaya di pasien umum mengembalikan biaya dasar ditambah administrasi sebesar 15.000. Sedangkan di kelas pasien BPJS, metode hitung biaya hanya mengembalikan 5.000 karena biaya konsultasinya ditanggung oleh BPJS. Metode info juga berbeda. Pasien umum menampilkan label pasien umum.
pasien BPJS menampilkan nomor BPJS. Inilah yang disebut dengan overriding. Kelas turunan mengganti perilaku metode yang diwarisi dari kelas induk. Baik, sekarang saya coba jalankan programnya. Ini tampilan awalnya. Ada header klinik sehat bersama dengan menu utama dengan 5 pilihan. Saya pilih menu 1 untuk mendaftarkan pasien baru. Muncul form pendaftaran. Saya isi nama terlebih dahulu. Lalu isi umur. Muncul daftar poli beserta biayanya. Ini hasil dari for loop yang tadi saya jelaskan di kode. Saya pilih poli umum nomor 1. Sekarang isi keluhan pasien. Nah, di sini akan muncul pilihan jenis pasien, umum atau BPJS. Ini adalah contoh pemilihan if-else yang bekerja. Saya coba dulu pasien umum. Pendaftaran berhasil. Pasien dapat nomor antrian 1, poli umum, dan estimasi biaya sudah langsung dihitung 65.000 karena biaya dasar 50.000 ditambah administrasi 15.000. Sekarang, saya akan coba daftarkan pasien kedua dengan jenis BPJS supaya bisa dilihat bedanya. Pilih jenis pasien BPJS yaitu nomor 2. Diminta input nomor BPJS. Berhasil, lihat bedanya. Estimasi biaya pasien BPJS hanya 5.000 karena metode hitung biaya di kelas pasien BPJS sudah di-override untuk hanya mengembalikan biaya administrasi saja. Sekarang saya buka menu 2 untuk lihat antrian. Terlihat kedua pasien yang baru didaftarkan tadi, nomor antrian 1 pasien umum dan nomor antrian 2 pasien BPJS. Sekarang saya pilih menu 3 untuk memproses pemeriksaan. Program otomatis memanggil pasien pertama dalam antrian, yaitu Amai. Ditampilkan detail lengkapnya. Saya konfirmasi pemeriksaan selesai dengan mengetik Y. Program langsung menyimpan data ke file riwayat klinik TXT. Ini adalah file input-output yang bekerja. Sekarang saya buka menu 4 untuk lihat riwayat. Data pasien tadi sudah tersimpan dan langsung terbaca dari file. Ini bukti bahwa file input-output berjalan. Data tidak hilang meskipun sudah diproses. Sekarang, saya coba demo exception handling. Saat diminta input umur, saya sengaja ketik huruf yang seharusnya adalah angka. Nah, program tidak crash. Muncul pesan error yang jelas. Input tidak valid. Ini adalah exception handling yang bekerja. Blok try except menangkap kesalahan input dan menampilkan pesan yang ramah ke pengguna. Terakhir, saya pilih menu 5 untuk keluar. Program menampilkan pesan penutup dan berhenti. Demikian presentasi aplikasi sistem pemesanan klinik yang saya buat. Aplikasi ini mencakup semua 8 materi praktikum. Semuanya diimplementasikan secara nyata dalam satu aplikasi yang berguna di kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Like cherry blossoms blooming in the mountain in the early